dua hal yang nggak pernah aku sentuh cuman kayak forex sama emas. Aku nggak pernah suka emas. Nggak pernah beli emas? Nggak, Fisik nggak pernah? nggak pernah. Oh, wow. Kalau kita lihat historical aja kan, Mm. Bitcoin is the best asset kan. Nggak bisa Illegal. dicairkan jadi beli aset kayak rumah atau apa gitu? Ada Ada. cara. Ada. Ada. Wah, bahaya ini ya. Juga Dan no, ada lah. no pajak ya? Itu ya rahasia umum lah Rahasia ya. umum ya. A good project doesn't need marketing lah. Karena orang bakal tahu the true value in the end. Walaupun menurut aku marketing tetap perlu dong. I mean, hype kan ngebangun price action kan. Price action. Yang penting Kayak fanfiction fundamental tuh lah ya. kalau kita paham projectnya. Heeh. Kalau kita ikutan sama temen, lu masih hold gak? Kalau lu udah gak hold, gue ikut cut loss nih. Kalau kamu bilangnya bakal turun, orang tuh kayak bilang, fat lah, enggak lah lu. Bohong lah, ini up Sampai only beneran gitu ya. tiba-tiba turun. Wah gimana nih nasibnya, ini gue cut loss atau enggak gitu kan. Main judi online, I guess meme coin is a better alternative ya gak sih? Iya. Better lah. Sama nggak ya aman lah ya. Gak ada, anggapannya kayak gak Nggak ada ada regulation. bandarnya. Betul, Walaupun betul. ada cuman kayak Oke guys, welcome to Koin Kami Goes to Jakarta. Di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial banget nih. Masih muda, seorang wanita, blockchain developer, sudah 6 tahun pengalaman di dunia developer, dan terlebih lagi dia ini perempuan loh guys, dan masih muda. So welcome Feby Metasari. halo semuanya. So apa kabar Feby? Baik dong, gimana kabarnya Steven? Baik juga nih. By the way, kita belum kenalan nih ya. Kita cuma kenalannya secara online. Iya, And this is mutualan our first ibu. time meeting ya. Yes. Jadi kesehariannya sibuk apa aja nih? Saya penasaran nih Feby. Pastinya konten, ya kan, bikin skrip, baca-baca berita ya kali ya tentang market. Oh, rajin banget ya. Ya, terus ngoding. Ngoding. Wow. Jadi keren banget nih buat teman-teman semua nih. Feby ini masih muda tapi udah inspiratif banget ya. Dia udah banyak banget pengalamannya baik dari developer, di crypto, dan jarang banget loh ada pemain crypto ini tapi perempuan ya. Women in Web3 di Anjay. Indonesia masih sangat jarang gak sih? Kayaknya udah mulai banyak ya kalau sekarang ya. Oh, mulai banyak ya? Ya soalnya kan sekarang mungkin sejak banyak event crypto setelah COVID, jadi orang-orang anak muda, anak perempuan pun jadi terjun gitu ke dunia crypto. I see. Yeah, so thank you banget for your time ya. It's an honor for me to have you here. Thank you juga udah di-invite. Oke, so banyak dari teman-teman nih yang penasaran nih. Sebetulnya seorang Feby ini backgroundnya seperti apa sih? Can you introduce more about that? Oke, so halo semuanya, nama aku Feby Metasari, biasa dipanggil Feby. Aku dulu kuliah jurusan computer science, makanya sekarang meneruskan ya karirnya sebagai developer. Cuman shifting aja, dulunya mungkin lebih ke web to dev, sekarang fokusnya di web3, ya smart contract and stuff gitu. Selain itu karena aku emang interestnya di web3, crypto, makanya aku juga ngeten di bidang crypto juga. Oh, Gitu. jadi sekarang Dan ke backgroundnya dulu kuliah di mana nih, Feby? di BINUS sih, tapi Oh, di yang BINUS. online gitu. Beasiswa Online? sih dapat dari BCA. Oh, wow, beasiswa. Semua gratis ya? Iya, lumayan. Berapa tahun tuh? Dia kayak sistemnya tuh dipadatin deh semua mata kuliah 2,5 tahun. Terus sistemnya tuh bukan semester tapi catur bulan gitu. Jadi lebih cepet lah kelarin materinya. Setelah 2,5 tahun tuh jadi sisa pelajaran yang kayak PKN, agama, yang lebih gak berat-beratnya gitu ya. Jadi enaknya semua materi lebih cepet. Terus habis itu sekalian magang juga kan di BCA, baru jadi karyawan tetap di BCA. Wah, keren banget nih teman-teman ya. Dia ini udah masih muda terus pinter lagi. Kuliahnya cepat. Biasanya 4 tahun, sekarang 2,5 tahun. Oh, kalau buat wisuda sama-sama 4 tahun. Oh, wisuda sama-sama Cuman 4 kayak tahun. kita lebih cepat buat ngelarin materi aja. Jadi sisanya bisa fokus ke skripsi sama magang, internship. Oh, tapi lebih cepat ya, akselerasi gitu kan. Oh, enggak, tetap ikut 4 tahun. 4 tahun. Oh, tetap 4 Cuman tahun. Lebih cepat ngelarin materinya aja. Oh, tapi Gitu. IP-nya bagus nih berarti ya. Nyesek Cum laude. jujurnya. Iya, aku dapet 3,9 kan sebenarnya. Waduh. Kalau mau Keren suma sekali kan nih. minimal tuh 3,91. Jadi Oh, nyesek nyaris banget. ya, kurang Aku sempet nangis. 0,01. Makanya nyesek Oh. banget. Tapi nggak apa-apa. Ya, kuliah tidak menentukan masa Betul. depan. Yang penting sekarang jago cari duit nih. Amin, amin. Nah, terus habis gitu gimana tuh? Habis jadi dari lulus langsung kerja di BCA. Karena kan emang dari program beasiswa BCA, jadi emang enaknya kita bisa langsung internship di BCA dan
bisa karyawan tetap sebelum graduate dari kuliah gitu loh, enaknya. Oh, jadi kayak udah secure the job before Betul. graduate ya. Dan seleksinya bisa dibilang kayak selama nilainya bagus, gak aneh-aneh, pasti dapet lah job di BCA gitu loh. Jadi jalur yang lebih cepet dan mudah gitu ya Iya, kasarnya. pasti dapat lah. Kan Mm-mm. 3,9. Oke, jadi setelah itu dari BCA langsung kok bisa switching ke crypto, Itu ke Web3 gimana tuh? bertahap sih, karena aku kan terjun ke Web3 2019 lah, kripto lah ya, kenal kripto. Ah, Terus emang sempet bear market. Nah terus kembali lagi karena temenku kayak ngasih tahu tentang ada project menarik, terus aku coba invest lebih banyak. Terus juga dikenalin sama NFT tuh boomingnya di 2021 ya, 2021, iya kan. 2021. Nah udah terus aku iseng-iseng konten di YouTube, terus ternyata viral karena dekat-dekat bull market lagi. Jadi lanjut deh konten, makin explore Web3 sambil makin terjun lah ke dunia kripto dan Web3 gitu. Oh, jadi awalnya tahu crypto itu dari Temen kuliah. invest gitu ya. Ya, Jadi beli Bitcoin waktu itu ya. koin trading pakai Telegram bot, Telegram notification ya, grup-grup gitu dulu mah. Sniper bot gitu ya. Oh, bukan. Jadi kayak dulu tuh suka ada sinyal-sinyal lah. Oh, ikut Zamannya sinyal-sinyal ya. Telegram, iya, karena kan masih awam dan menurut aku ya salahnya aku tuh nggak ngerti ya sebenarnya Bitcoin apa, kripto itu apa gitu sih. Jadi asal invest gitu ya waktu itu. Lebih kayak aku masukin modal yang siap hilang karena aku tahu ini high risk dan masih baru banget kan di Indonesia, belum gitu jelas informasinya, nggak sebanyak itu, cuman tahu teman-teman ada invest, cutting ada invest, ya udah beraniin trading aja Jadi kecil-kecilan. bisa dibilang investasi pertama kamu di crypto ya? Enggak, bertahap-bertahap. Awalnya tuh sebenarnya cuma tahu deposito, aku nggak tahu Deposito, deposito benar. investasi nggak sih, karena kan cuma nyimpen di bank kan dengan bunga lebih tinggi. Betul. Terus reksadana, Reksadana. ya kan, reksadana saham, pasar Pendapatan uang. tetap gitu ya. Nah pendapatan tetap aku malah pelajarinnya belakangan. Oh, gitu. Jadi waktu itu pasar uang sama saham. Nah itu saran dari cutting juga, sama saham. Terus bikinnya di Mirai, tapi bukan promosi ya. Info aja. Gitu. Oke, terus habis gitu interested di crypto gitu ya. Iya, But karena I teman think bikin uang. 2019 is a good time to enter kan? Cuman salahnya kan satu, modal masih kecil dong, masih baru masuk kuliah, cuma bisa masukin sejuta yang siap hilang. Terus nggak gitu ngerti, jadi bener-bener dari sinyal aja. Temen juga Jadi pada pakai kayak sinyal. itu ya, apa waktu kuliah tuh juga rajin menabung ya? Iya dong, kan mau lepas lah dari ortu kan, dari kuliah emang dapat uang saku dari beasiswa. Jadi nabung dari mana tuh? Dari angpau, dari Uang uang saku. jajan? Oh, uang saku. Dari program beasiswanya dikasih sekitar UMR-an gitulah dapatnya. Oh, gitu. Jadi lumayan. Oh. Apalagi kan kuliahnya dulu di BCA Learning Institute, Sentul. Jadi kosannya lumayan affordable lah kasarnya. Tapi aku nggak ambil yang terlalu mewah sih, emang simple, cukup buat tidur, kamar mandi pun sharing. Cuma 900.000 per bulan. Jadi murah banget. Oh. Jadi bisa saving lumayan lah, 2 jutaan. Hampir lah sekitar 2 juta per bulan. Wah, hebat ya. Berarti kamu nih orangnya hemat ya. Iya, tapi Jago akhirnya menabung. sekarang kayaknya makin banyak expense-nya, tapi tetap budgeting kok. Sesuai dengan pemasukan, akan beda. Dulu kan kuliah, beda lah iya. income-nya sama sekarang. Dulu belum ada income, sekarang udah banyak income. Amin. Jadi bisa dibilang dulu modal awalnya tuh dari menabung, uang saku gitu ya. Iya, terus aku belajar kayak diversifikasi lah kasarnya. Jadi ada di saham, ada reksadana gitu. Oh, jadi menarik juga. Jadi waktu itu kamu kuliah dapat duit juga ya dari uang saku ya. Bukan dari orang tua, tapi malah dari ini, beasiswa. Udah sekolahnya dibayarin, dapat uang saku. Mantap emang biasa ya. Mantap banget. Jadi setelah itu kenal kripto di 2019. But 2020, terus setelah itu 2021 bull market kan? Iya. Berarti hebat dong, cuan banyak gitu. Mungkin yang paling memorable karena satu project yang gini lumayan lah. Aku sempat TP 5X-an, tapi apa bagi tuh? aku yang Multiverse X Elon, EGLD. Iya. Masih bullish sampai sekarang, dan menurut aku kan kayak altcoin emang ada masanya lah ya, nggak mungkin, tergantung lah katalisnya gimana, beritanya gimana kan. Biasa suatu altcoin bakal tiba-tiba pump karena dia tiba-tiba ada launching new product atau apalah, ada update baru gitu kan. Lu lumayan sih, ATH-nya kayaknya sempet $700 ya. Iya benar. Jadi kayak, dan aku beli tuh di harga 500-400 ribu doang. Oh, jadi di tahun 19 lumayan itu ya? gede. Enggak, last bull market
oke. 2020 Ya berarti ya. bener ya? 2020 kan? 2021 ya, 22. 21 22. Ya, good lah. Makanya I still hold some, dan mumpung sekarang masih kayak akumulasi tambah-tambah lagi lah, mumpung kemarin Iya juga baru ya. merah kan Ini lagi diskon merah nih. karena Fed kan. Nanti Iya. kita bahas lah ya belakangan. Ya. Benar benar benar. Menarik banget itu. Jadi bisa dibilang di 19 beli apa tuh pertama kali? Jujur karena dulu nggak gitu in depth, paling aku pasti beli Bitcoin, Ethereum, Bitcoin terus itu ya. trading dari signal, karena teman-temanku kayak gitu pada tradingnya dari Spot ya, signal. spot ya. Ya, karena dulu kan Indo kan nggak ada futures dong, Oh nggak iya kenal iya. exchange Oh luar. nggak kena exchange luar. Pakainya Indodax. Indodax. Ya, Waduh. cuman info aja ya. Oke oke. Terus Terus ada Dogecoin juga. Doge. Doge, ya. Setelah Ikutan itu temen. bagus dong. Itu waktu Ke itu 10x. Doge-nya masih 50 rupiah. 30 aku masuk. Oh 30. Terus Nah, tiba-tiba naik sampai 1000 kan. saya Sempet beli jual 50 dikit. rupiah tuh di 2020. Mantap. Aku denger ada di kontennya kan sampai cuan banyak kan. Benar, lumayan. Sayangnya modal aku Padahal cuma modalnya 100.000. kecil itu. Iya. Aku modal cuma 5 juta 10 juta tuh. Terus jadi banyak. Mantap. Kena Elon Musk waktu itu. Iya, Elon Musk. Mantap emang. Wah. Terus habis gitu kan invest nih di kripto. Terus gimana kok bisa kerja habis gitu? Kerja di kripto kan? Benar di Web3 itu. Oh, emang karena sebenarnya interested banget di Web3. Nah, dulu aku taunya kalau mau kerja di sektor yang berhubungan sama kripto berarti kan ke exchange. Dulu ya dalamnya. Dan emang aku tuh sempat iseng-iseng lah interview, terus ada NFT marketplace juga dari Indo, atau ada project game. Cuman menurut aku kalau kerjanya di project, menurut aku takutnya nggak gitu sustain dong, karena kita tahu kadang project kan Iya, fluktuatif, fluktuatif. tergantung lumayan bergantung juga sama investment VC-nya. Come and go gitu. Iya, apalagi waktu itu projectnya gaming. Menurut aku Oh, gaming lumayan seasonal juga kan. gaming, zamannya Axie Infinity. Jadi ya deket-deket situ. Jadi udah sempet uh, discuss lah sama orang NFT marketplace, sama orang exchange, belum nemu yang cocok, sampai akhirnya setelah COVID kan mulai banyak event, jadi aku kayak diajak ke event-event lah, kenalan sama orang baru di Web3 tentunya kan, jadi orang-orang Web3 semua, dan kenalan sama founder dari dev studio tapi fokus ke Web3 juga. Terus kayak berasa cocok, kayak menarik nih kerja di sini, apalagi kan emang menurut aku kalau sebagai developer lebih sustain dong, karena kan bisa long term lah, kasarnya kita kan builders gitu, gak terikat sama satu project, any project yang mau build kita bisa bantu kasarnya. Jadi ya udah, akhirnya setelah aku belajar lebih lagi terkait development, fokusnya ke EVM, Ethereum based virtual ya, machine ya. EVM ya, Ethereum virtual machine, berarti yang kayak Ethereum dan layer 2 nya gitu ya, yang pakai Solidity kan. Menurut aku karena bahasanya lumayan lebih gampang dan banyak dipakai, udah akhirnya setelah lumayan confident sama skill aku sendiri, udah banyak ilmu, pas tuh udah siap lah buat coba shifting karir gitu. Oh jadi bisa dibilang waktu itu part time gitu ya, masih fokus di kerjaan Iya, Web2-nya, gitu. terus habis gitu sambil freelance kerjain yang Web3 gini ya. Sempat nekat juga ikut hackathon, diajakin temen. Oh keren Dari banget. Ethereum Menang Global dong. Kebetulan ya. Oh keren Menang. banget nih Feby. Kayak tapi bukan yang main grand prize, kita menang dari salah satu protokol yang take part dari Ethereum Global gitu. Kita bikin kayak apa ya, cross chain gitulah, tapi kayak bisa on ramp rupiah bridge ke kripto gitu ya, bridge. Cross chain bukan, Cross chain. mungkin bisa mirip-mirip bridge, jadi kayak transfernya tuh bisa ya mirip bridge lah, tapi mobile app gitu. Mobile app. Jadi aku bantu urusin smart contractnya, bagian cross chainnya, ada temenku juga yang bagian back end, front end, jadi gitulah, kita banyak begadang. Seru sih. Seru ya. Tapi sebagai developer yang awalnya Web2 terus pindah ke Web3 itu bahasa programming language-nya itu similar atau gimana sih? Perlu belajar lagi nggak? Iya sih, pastinya perlu belajar karena bahasanya beda kan. Cuman tergantung juga kita mau di chain apa. Kalau misalnya kayak Solidity buat kayak yang base-nya Ethereum lah ya, itu menurut aku mirip-mirip sama JavaScript. Ya, kayak bahasa yang lumayan familiar juga buat orang-orang Web tuh. Jadi menurut aku nggak gitu susah, cuman lebih ke banyak istilah baru kan, kayak gas fee kita mikirin, terkait ada message sender, ada wallet address gitu-gitu. Jadi kayak terkait data type-nya lah beda gitu. Dan kalau misalnya di web tuh kan kita nggak bayar ya buat setiap function yang dipanggil kasarnya. Cuman kan kita interaksi di webnya ada gas fee. Jadi harus mikirin dong biayanya gimana biar kita tuh nggak terlalu ngabisin uangnya user buat bayar gas fee gitu. Jadi efisiensinya gimana gitu-gitu sih.
I see. Jadi tapi in term of language quite similar ya sebenarnya. Ya, tapi again tergantung di chain mana. Misalnya kita ke Solana anggaplah. Sana. Dia tuh pakainya fokusnya keras dan itu lumayan berbeda. Kecuali keras itu kayak menurut aku kayaknya ya bahasa yang lebih agak lama setahu aku. Tapi bisa aja aku salah. Jadi aku nggak familiar sama bahasa itu. Perlu kayak belajar lagi lumayan beda lah Jadi konsepnya. Feby spesialnya di Solidity ya. Iya, cuman slowly learning Solana lah. Jadi Mulai kalau basic. kita bicara di network yang ada di MetaMask kayak Mm-mm, Bitrium, mm-mm, Matic, Polygon, mm-mm. terus Avalanche itu semua Solidity. Yes. Karena dia Oh, kayak di atas Ethereum kan how about base. Base? Base juga kan. Solidity. Ya, pokoknya L2 semua yang gasnya pakai it atau bahkan Polygon ya. Kan Polygon kayak forknya kan Nah, dari it kayak BSC lah, nah. sama-sama kayak forknya it gitu Kalau kan. BSC juga Iya. Solidity. Mm-mm. Dia juga Oh, EPM base. I see. Nah, jadi setelah itu kerjaannya sebagai Web3 developer ini sebenarnya ngapain aja? Lebih Aku ke bikin smart contract atau gimana? ya integrasiin protokol-protokol yang ada Integrasi. dong, misalnya how to, misalnya mungkin kita pakai kayak circle lah ya, circle kan ada cross USDC. chainnya. Ya. USDC kan Heeh. bisa beda-beda chain dan dia juga ada semacam kayak library lah, kayak tool lah buat bisa transfer atau cross chain messaging gitu. Jadi kita bisa antar misalnya Arbitrum ke Optimism, kita bisa ngirim pesan gitu anggapannya ya, Oh. dari si punya circle ini dia punya kayak Hmm. bridge sendiri gitu Hmm. loh. Nah, gimana cara kita integrasiinnya ya misalnya. Jadi Itu ya sih. company ini kayak misalnya aku mau bikin project Web3, Hmm? aku ke kamu tolong bikinkan gitu ya. Iya, bisa. Oh, jadi kamu lebih ke ngelayanin klien buat bikin Ya, we're the Web3-nya ya. builders gitu. Builders. Oke, Mm-mm. oke, got it. Nah, kembali lagi nih soal investment. Mm-mm. Tadi kan kamu kenal kripto dari 2019 ya. Ya. Jadi bisa dibilang udah ngerasain ini bull market kedua ya, bisa dibilang. Mungkin 2,5 kali ya, karena Dua kan waktu setengah. 2019 tuh kayak setengah bull terus bear gitu, jadi kayak mungkin dua So setengah your cycle. biggest gain is in L1? I think yes, I guess yang memorable I guess ya, cuma Memorable sekarang ya. nggak se-tracking itu gitu. Ya, kalau saya waktu itu biggest gain-nya di Ethereum sama BNB. Aku agak nyesel karena waktu itu nggak gitu pelajarin, aku kayak Iya, pasang order sell tapi yang gak bakal hilang-hilang, jangan sell Ethereum kan. Dulu aku gak ngerti crypto ya waktu 2019 itu, di sell di 4 juta, sedikit sedih banget. sayang banget ya. Soalnya makanya aku setelah itu selalu nasehatin jangan investasi kalau nggak kenal sama produknya, kayak ngertiin produknya tuh penting gitu. Jadi Jadi setelah jual itu kecepatan dong ya. hmm, Kecepatan jual. lebih tepatnya karena aku nggak paham juga sih kripto, jadi aku pikir ya daripada rugi gitu Oh, kan. benar. Aku nggak tahu dia bakal revive gak, soalnya gak gitu pelajarin banget Karena kayak. conviction tidak bisa dibeli tapi dibangun. Betul banget, makanya semenjak itu tiap kali waktu itu mulai invest kayak aku bener-bener baca white paper, bedah tim, baca audit, ngelihat kegunaan tokennya ada nggak. Jadi dulu sempat sangat heavy di fundamental lah ya, fundamental research. I see. Kalau saya waktu itu beli Ethereum di $400 malah. Jadi kamu Oh kamu kamu jual aku beli. iya. Tapi aku jualnya di 4.000 habis gitu. Mantap iya emang. 10x kan. Mm-mm, Nah, waktu itu juga lagi booming DeFi di Binance Smart Chain. mm-mm. If you know kayak kita bisa staking dengan APY-nya ribuan persen waktu Betul, itu. aku juga banyak tuh staking dulu di PancakeSwap. Ya, tapi aku main di fork-nya PancakeSwap. Apa tuh? Banyak banget waktu itu. Ada Oh, Viking lah, ada apa gitu. Banyak oh banget. Jadi aku kayak fokus. kayak dari aku habis staking di Hmm? sini, pindah ke sini, pindah ke Oh, sini gitu. tergantung APY sih. Tergantung APY. Iya Tapi dulu kena rug DeFi. pull juga pernah. Pasti So, DeFi soalnya security serem sih. jadi biasanya aku lihat yang audit dulu ya waktu Mm-mm. 2021, aku lihat yang oh ini diaudit oleh Certic. Oh Oke, iya sudah oke nih, bener-bener. sudah oke. Ya Mm-mm. udah aku taruh di sana. Tapi pernah aku taruh di salah satu yang enggak audit gitu ya. Terus habis itu aku staking kan, dia ambil deh itu. BNB aku hilang udah. Iya, Iya, waduh, bisa kayak gitu ya. bisa. Iya, makanya audit lumayan penting sih menurut aku. Kan soalnya aku nggak bisa baca smart contract juga nih. Jadi ya udah Mm-mm. pokoknya aku lihat di BSC scan-nya, oh ini
ada Kayak auditnya. Ya udah oke gitu. Padahal kan nggak boleh gitu kan, kita harus lihat kodenya oh juga jadi kan. udah di audit tapi tetap kena rakpol. Iya, Wah, ya tapi bisa sih. Gak jamin soalnya sebenarnya. nggak jamin ya. Audit tuh hanya kayak mengurangi resiko. Mm-mm. Tapi banyak kok sebenarnya platform-platform di app yang sebenarnya udah diaudit, bahkan sama Certik pun tetap kena attack, kena hack Nah, gitu, efeknya. tetap bisa. Tapi Jadi nggak sekarang kan menjamin. selain Celtic juga ada Haken juga kan. Hacken, terus ada Biosin, Yasin. terus ada apalah banyak ya. Sekarang udah banyak sih audit company itu. Tapi paling bagus Celtic ya. Tetap menurut aku top sih Certik ya, karena dia yang paling lama juga kan. Heeh, Paling OG lah buat paling audit. OG. Nah, kalau jadi setelah kemarin udah ngerasain bull market di 2021, kalau menurutmu gimana kalau cycle 2024 ini? Agak berbeda nggak sih? Mungkin a bit ya, karena kan adopsinya makin luas, makin banyak ETF, bisa dibilang inflow bisa makin kencang, tapi outflow juga bisa makin kencang dong, karena kan pasti dong Hmm. kalau misalnya anggaplah banyak yang masuk lah investor-investor yang dulunya cuma fokusnya saham tapi nggak mau ribet bikin exchange crypto, kan Heeh, pasti dari ETF dong. betul. Misalnya sekarang ada yang Bitcoin. Mereka nggak mau ribet nyimpen juga kan, Iya, self custody gitu. betul. Menurut aku jatuhnya lebih makin fluktuatif ya kayak jadinya. Fluktuatif ya. Iya, soalnya kan waktu lagi bullish mereka akhirnya masuk gede-gedean sampai kayak ngedorong banget tuh kemarin Bitcoin sampai 70.000. Tapi saat mereka akhirnya mau jual, lumayan Turunnya ya. terdampak juga kan jatuhnya. Dan yang agak bingung sih kalau kita lihat altcoinnya ya, kayaknya susah naik ya. Pasti, karena tergantung dong kita lihat dari Bitcoin dominance juga kan. Karena kan masih di Karena atas 50 kayaknya. dan kalau kita lihat ini altcoinnya banyak sekali sekarang ya. Pasti. Iya, makin mudah untuk bikin project. Dan menurut aku jadinya mungkin kebanyakan project baru tuh hype sementara lah, kayak dia lagi ada airdrop, farming baru-baru. Ya udah hype bentar, terus udah launching udah mati gitu loh. Karena Nah, kalah sama project baru. Jadi kita perlu lihat nih project-project baru nih bakal sustain gak sih? Lihat apakah roadmapnya, lihat dari devnya tuh buildingnya aktif gak, community sih yang salah satu faktor penting juga, supportive gak. Karena menurut aku ya, karena kebanyakan dari airdrop, most people cuman come for the airdrop, take profit and udah leave it. Gitu benar sih. juga. Jadi setelah itu projectnya hype sementara terus dia down. Iya, jadi kayak lihatlah investornya juga siapa, backingannya gitu. Ya, Udah bener terlalu gampang sekarang launching project benar. kan. Kayak memang kalau kita lihat juga money flow-nya agak bingung, nggak bisa merata juga kan. Projectnya Betul. terlalu banyak. Yang mau Layer tuh naik banyak yang mana banget gitu. ya kan. Iya. Pasti kalau kita lihat ya, pasti kalau misalnya salah satu lagi naik-naik ya pindah dong dari chain lain. Misalnya sekarang top 2 kan Solana and Base, pasti Hmm, orang nggak mungkin dong bisa rata. Pasti kalau iya. dia lagi mau pindah ke yang hype Solana dan Base, ya udah, misalnya danaku di Jadi ZK ya Sing dijual dulu misalnya, dong. atau Optimism Arbitrum, pindah dong, Iya, bridge bridging. ke chain lain. Heeh, Berarti itu mirip-mirip lah kayak mungkin exchange ya. heeh. Kalau salah satu exchange makin tinggi TVL-nya, pasti ada makin turun dong. Iya, Trading iya. volumenya, Heeh. bukan TVL, maaf. Iya, Gitu. pindah-pindah lah ya. Iya, jadi ya lihat hype-nya lah ya. Kalau sekarang kan faktornya didorong mana yang banyak meme coin hype yang orang-orang bisa potential gain-nya menarik Jadi gitu. kalau kamu lihat secara tren saat ini yang mempengaruhi market secara signifikan lebih ke meme coin. Kalau yang dilihat dari buat layer to layer tuh ya, Heeh, dan Solana ya, heeh. exception dari layer to Ethereum, iya sih. Soalnya yang mana Jadi banyak meme banyak orang coin, yang suka gambling di meme coin. pasti dong. Maksudnya Ah, emang secara naluri manusia kan pasti pengen quick profit lah ya. Walaupun kayak high risk high gain kan interesting dong for them, ah. tapi pastinya perlu bijak. Yang menurut aku nggak bener tuh kalau orang masukin duit ke meme coin tapi tuh duit panas aja sih, all in misalnya. Karena kan banyak yang rekomendasinya paling 1% portofolio lah, kalau nggak max 5% atau 10%, tergantung size of your portfolio juga. Kadang kalau buat orang yang udah mainnya miliaran, 1% kan udah gede gitu kan. Hmm. Gitu. Jadi Feby juga suka main micin ya. Tipis-tipis lah, aku Oh, iseng-iseng doang. Kayak nggak gede sih kalau aku nggak ke gede meme. ya. Nggak, cuman kalau beli kan berarti kan kita emang siap hilang dong. Heeh. Jadi ya udah, jangan sampai weekend itu malah bikin nggak tenang dong kalau buat meme coin ya, karena Jadi high risk suka high gain. main di Jupiter ya. Ya, Rhodium. iya. Lumayan sih gain dari meme coin ya Oh, sebenarnya. lumayan ya. Tapi jangan banyak-banyak ya. Nanti Karena overdosis ya. menurutku kayak iya, maksudku karena potential gainnya tinggi, anggaplah masuk cuman $100, $500,
10x aja jadi $5.000, $1.000 kan lumayan berasa lah gitu. Boleh lah ya buat makan sebulan gitu. Buat traveling bisa. Buat traveling. Makanya jadi menurut aku kalau buat yang kita lihat dia targetnya ke 10x gitu misalnya, ya udah masuklah yang buat mungkin yang lebih kecil-kecil lagi investornya $10 ke $100 kan mungkin bagi mereka lumayan juga dong kalau baru-baru masuk. Iya betul juga ya. Tapi Jadi kalau ya dilihat gitu. secara overall sekarang industri atau naratif apa yang lagi menarik saat ini di industri kripto ini? Pastinya yang kalau misalnya yang bukan meme ya, I think RWA sih. RWA ya. Real world asset yang lumayan lama dan baru kan, itu baru tapi Berarti Feby juga bisa infonya cara tokenization. iya lebih tepatnya lagi pelajarin itu Lagi karena belajar. standar yang keluar banyak dan aku manfaatin salah satu dan lagi building juga sih buat 2 klien currently. Oh, mau bikin RWA ya. Iya, RWA market gitu. Jadi FWA ini dia punya aset yang in real life, dia mau jadikan token ya. Yes. Biasa mungkin orang lagi fokusnya di properti. Properti ya. Jadi Banyak misalnya sih. propertinya harganya mahal tapi ditokenkan jadi bisa beli fractional ya. Yes, ada kayak misalnya dividennya Kak. Misalnya nih, saya kayak ruangan ini lah ya kita fractionalize. Misalnya bisa dibagi 2, ya udah aku punya setengah, kamu punya setengah. Misalnya ada yang sewa, kita bisa kayak share the profit gitu. Dari apa namanya? On chain-nya gitu lah. Cuman lumayan ribet lah karena dia kan sangat berhubungan dengan regulasi ya jadinya. Dan ada KYC-nya juga jatuhnya. Oh, ada KYC-nya Tergantung juga. sih marketplace-nya mau siapa kayak gimana lah, bisa di customize pasti kan. Cuman yang aku bikin currently lumayan regularized, jadi ya udah gitu. Jadi lumayan. yang Feby bikin properti juga ya? Sekarang fokus utamanya properti. Oh, properti. Sebenarnya ada 3 lah total, cuma 1 tuh nggak aku handle karena kayaknya dia nggak mau yang terlalu terregulasi. Pengennya yang penting cepet jadi aja, ya udah aku lempar ke temen aku. Jadi Feby lumayan bullish di FWN ya? Yes, aku mau pantau Centrifuge, salah satu CFG yang menurut aku ya? gede ya, CFG. Ondo nggak ada nih? Ondo ada juga. Ondo 2 itulah top 2 for RWA. I see. Nah, terus kalau kita bicara kembali ke blockchain developer nih ya, karena sempat booming nih tentang career in Web3. Banyak yang bilang nih, kayak bilang, wah kerja di Web3 itu enak banget, udah fleksibel, gajinya besar, dibayar dolar. Apalagi sekarang rupiahnya melemah terus nih, Feby. Dolarnya naik terus. Iya. Jadi kalau dibayarnya misalnya dibayar 2.000-3.000 dolar aja udah 40-50 juta di sini. Enak banget ya kayak gitu. Jadi kalau menurut Feby gimana tuh kerja sebagai in Web3? Nggak harus sebagai developer sih. Mungkin kalau aku Web3 kan berarti fokusku sekarang konten and dev lah ya, bisa dibilang. Konten sendiri mungkin spill dikit, pasti udah ada doang klien lokal and dari luar gitu kan. Kalau misalnya buat developer, karena aku kerjanya full time-nya kayak di perusahaan di sini, pasti masih pakai rupiah. Tapi not bad lah menurut aku, karena kan ada flexibility of time dan kadang dapat shares of project juga. Selain itu kadang-kadang iseng freelance. Nah itu sekarang sih selalu in dollar, biasa USDT, stablecoin. Nah kalau misalnya klien exchange luar juga biasa stablecoin lah ya, enaknya. Dan prefernya enaknya gitu sih, ya kan, karena USD bisa langsung staking juga kan dengan yield yang lebih tinggi, ya kan. Menarik sih sebenarnya karir in Web3, tapi nggak terbatas developer and content creator juga. Misalnya kamu bisa jadi community manager kah, atau dari segi bisnisnya juga bisa ngebantu sih. Atau menurut aku kayak translator pun bisa aja. Translator? Menurut aku ya, karena kan misalnya orang mau masuk ke marketing Indonesia tapi dia nggak bisa bahasa Indonesia. Iya, betul juga. Cuman kan kalau misalnya kamu nggak ngerti Web3 stuff, nggak into the market, mungkin agak susah loh nerjemahin saya ke event-event Web3 di sini, tapi dia misalnya dari China atau Singapura gitu kan. Jadi ada peluang dong di situ. Benar, kayak ada salah satu teman saya tuh, dia fresh graduate gitu, sama kayak kita gitu ya. Tapi dia waktu itu kita kuliah sama-sama di NUS Singapura ya. Terus dia kerja di salah satu exchange besar di Singapura. Dia fresh graduate udah dapat 8.000 Sing dollar itu. Oh iya, itu sih mungkin ya enaknya kerja di luar karena standar UMR-nya lebih tinggi. Benar. Walaupun pasti life cost-nya juga lebih tinggi. Cuman dia juga kerjanya di exchange kan. Dan quite mobile juga, dia bisa sambil traveling gitu, Feb. Jadi kayak kan bisa ke event crypto ya, yang mana itu eventnya worldwide banget ya. Kadang di US lah, kadang di UK lah, kadang di Thailand, di Southeast Asia. Jadi enak banget, udah kerjanya fleksibel, traveling,
nggak harus ke kantor tiap hari, gajinya besar lagi ya. Setuju. Sebenarnya satu hal yang bikin aku tertarik di Web3 karena mostly Web3 tuh nggak sekaku itu ya Nggak perusahaannya, kaku ya, nggak orang-orangnya harus kayak chill oh banget, kita harus pakai asik. seragam gitu ya. Iya, santai dan aku lebih pengen value my time aja sih. Aku nggak suka harus bangun pagi ke kantor, tapi kadang pasti nggak selalu dong aku sibuk. Kadang mungkin workloadnya udah aku keluarin, males dong harus tetap bangun pagi, jadi kayak Jadi kurang nggak suka tidur. 8 to 5 ya, Feb? Iya, nggak enak banget dulu. Oh nggak enak banget. Apalagi kan aku juga ada konten dan freelance part time, kayak banyak hustling lah ya kasarnya. Kalau aku masih harus ke kantor itu bener-bener motong tidurku, dan kadang aku selalu manfaatin lunchtime tuh buat tidur siang gitu loh. Jadi kayak capek lah ya, udah harus misalnya tidur baru jam 2 pagi, Oh, masih harus bangun pagi ke kantor. oh Dulu di berarti basic, gimana nih kalau Feb ini ngatur waktunya nih? Kalau kalau sekarang pagi udah lebih kerja, aman, oh lebih aman. kan udah resign dari Oh BCA. gitu. Jadi sekarang masih tidurnya sesuai ya? Aku emang night owl sih, Oh jadi night emang owl. iya kerjanya bisa sampai jam 2 3 4 pagi gitu. Terus bangunnya siang. Ini 11 12. Oh gitu. Apa mungkin soalnya kliennya dari luar, jadi harus kontekan malam. Enggak kontak kan, lebih ke emang lebih suka malam Oh kerja gitu. karena lebih tenang di saat orang tidur, lebih peaceful, lebih Oh lebih fokus. peaceful. Hmm. Wah, keren Preference. juga. Preference. Tapi teman-teman buat kalian yang mau belajar kerja di Web3, I think it's very potential ya, Feb ya. Ya sangat sih, Udah karena fleksibel, gajinya lebih gede, dibayar in dollar. Itu yang paling penting. ya apalagi kalau kalian bisa garap banyak klien lah ya Iya. biasa. Misal anggap satu klien kasih kamu 1000 US aja udah lumayan, Feb. Very, lumayan. Nah, terus kalau misalnya sebagai community manager ya, and you think you are capable, you can handle more than one kan? Betul, biasa community manager bisa beberapa project lah di handle. Soalnya dari teman aku yang pernah jadi community manager, dia tuh sering banget pindah-pindah project karena mungkin ya emang itu ya, kadang kan saking banyaknya project gak bisa sustain itu dong. Heeh. Karena pasti Ya kadang projectnya nggak duit jalan investor lah. lumayan terbatas kan. Maksudnya gak mungkin dia sebarata. Kalau dia take profit ke sini dia pasti puterin lagi kan ke yang lain. So it's always muter lah gitu. Jadi dulu Feb ini awalnya freelance ya, Feb. Ya freelance kalau ke Web3 lah ya Heeh. kasarnya. Dan gitu. Sekarang udah full time. I see. Jadi kalau sebagai developer, gimana cara cari kliennya, cara cari dealsnya? Kalau aku sih selalu saranin aktif-aktif ke event offline dan kenalan. Dan kalau bisa cobanya ke global event yang ketemu orang luar gitu. Potensialnya lebih tinggi lah ya daripada yang event yang kayak lokal. Mungkin yang paling deket paling gampang Coinfest karena di Bali. Tapi banyak Iya, foreigners juga yang this datang. August ya. Gitu sih. Jadi buat teman-teman sih mungkin lebih disaranin banyak-banyak networking kali ya. Betul, networking tuh penting banget. Jadi cobalah perkenalan gitu karena itu very common lah, kenalan-kenalan di event-event Web3 karena aku juga dari Coinfest tahun lalu juga dapat klien gitu. Oh gitu ya. Iya, Wah. lumayan. Terus apa lagi ya? Kalau nggak mau ke event offline, paling aktif-aktif lah di komunitas online. Sering-sering chat. Coba bikin diri kamu tuh stand out di project itu, community-nya. Biar dilirik lah sama foundernya, biar bisa deket gitu sih. Atau di Twitter misalnya. Twitter ya. Twitter Space maybe gitu. Jadi online juga bisa. Cuman paling mudah pastinya offline dong, karena ketemu langsung, chat gitu kan. So you Tukeran can langsung. propose yourself ya, introduce yourself better ya. Yeah. So I think networking berarti yang paling penting ya. Tuh, kalau Dan enggak, kalau misalnya kita udah punya banyak kenalan nih di Web3, enaknya gampang dikenal-kenalin. Kayak, Feb nih lagi ada yang butuh pengajar di sini, bisa enggak? Ya udah. misalnya kamu udah ada portfolio lebih gampang lagi ya. Tuh, makanya Kayak misalnya project ini, aku dulu bikin di Febi nih gitu ya. Ya, atau enaknya mungkin kalau kita content creator kan ada kayak digital apa ya? Digital Personal exposure, branding ya. personal branding. Itu Ya, penting itu kan juga aset ya. juga dong. Kita punya apa ya? Jatuhnya mendapatkan kepercayaan publik lah ya. Gitu kan. Jadi enaknya mungkin sebagai content creator lu lebih terpercaya aja. Walaupun mungkin ketemu secara online lah sama potential client. Walaupun kita nggak ketemu langsung, tapi karena you have your social media gitu ya, sebagai portfolio atau membuat orang lebih trust ke kita, ya udah bisa aja dia percaya ke kamu dong. Karena anggapnya kalau kamu scam kan dia bisa ngejatuhin dong Iya. reputasi Karena gitu kita kan. punya nama lah ya, in Tuh. public ya. Tapi kalau kamu kayak anggaplah orang biasa walaupun punya skill tapi no portfolio atau
nggak ada digital presence, mungkin akan lebih susah dapetin trust kalau secara online gitu loh. Benar. Jadi that's Sosial why media penting. itu udah kayak our digital name card ya. Yes. Jadi kayak kita tunjukin ke orang, mereka langsung lihatnya Instagram kamu apa gitu, LinkedIn Betul. kamu apa gitu. Ya, betul. So Jadi they gitu. can look our portfolio, like, and Yes. our past experience. Jadi walaupun mungkin kamu nggak mau konten, minimal ya udahlah, bangun aja lah digital presence, bisa dari LinkedIn atau Twitter, bisa aja Twitter ya sering nge-tweet, atau dari LinkedIn post, Medium post gitu kan, blogging gitu kan. Dulu aku awalnya sempet mikir biar dapet exposure ke Web3, aku pengen bikin rajin lah posting di LinkedIn gitu, apa yang aku pelajarin, misalnya smart wallet, account abstraction, ERC yang baru gitu, aku sempat mau rajin. Dan apalagi itu kan banyak AI sekarang, bisa ngebantu dong buat kita copywriting gitu. Benar. Dulu aku sempat dibantu AI, terus aku modif lagi lah sendiri pastikan. Cuman Jadi sekarang helper. udah aktif nih? Aku tinggalin LinkedIn ya, gak sempet. Nggak sempat ya? Dan kasarnya kalau misalnya kamu punya koneksi di Web3 dan orang itu bisa lihat potensi dari kamu pun gak butuh CV, kamu bisa di-hire. Karena aku dapet job ini karena koneksi, kenal deket, dan ya udah akhirnya Setuju langsung banget. dari foundernya aja. Iya, networking memang paling penting banget sih ya. Udah gak pakai interview, Wow, langsung nggak pakai interview ya? enggak, Wah, langsung channel pengen orang ditarik. dalam. Makanya kayak build your social presence lah ya, digital presence. Terus Penting sih aset. kalau di X aktif juga nih? Enggak Enggak ya? bisa dong fokus semua social Sama. media ya kan, capek. Saya juga mau bikin X itu kayak malas udah ya. Aku buat lebih ke cari info sih kalau X. Iya, kalau X aku buat scrolling sendiri, jadi kayak passive Betul. reader aja ya. Menurut aku sih kalau content creator pasti kita ada fokusnya dong. Aku ngeliat Iya. beberapa temen-temenku ya, misalnya dia aktifnya lebih di TikTok, ada yang fokusnya di Twitter, X, atau YouTube gitu. Jadinya pasti ada social platform masing-masing dong. Kalau mau membuat semua Kalau pasti mau capek. iya, kalau Gak karena semua bisa orang sekarang kayak banyak gitu. kan ada TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn Ya, lah, X betul. lah. So fokus di salah satu lebih gampang sih, karena kan pasti konten type-nya beda. Twitter Iya, tuh lebih ke iya. text based tuh. Twitter itu Kalau teks, kalau YouTube Instagram, long TikTok, video. iya, Kalau shortsnya kurang Instagram laku. lebih ke short form video. Betul. Jadi Nah, paling kalau kita mau bikin semuanya ya capek juga ya. iya. Kalau sarannya paling biasa orang bikin satu long di YouTube, potong-potong kan. Ya. Biasa kayak misalnya kita podcast nih, kita potong aja sebagian, Iya, jadiin benar, short form. benar. Masukin IG Reel sama TikTok di satu. Wah, interesting banget nih. Nah, kalau ini by the way aku juga sering lihat kamu rajin bikin konten ya. Kadang aku lihat post kamu di Instagram Reels. Aku Sering juga sering. FYP juga ya. Semoga ya, amin. Jadi gimana tuh kok bisa awal-awal mulai konten tuh? Mungkin itu lanjutin dari yang dulu ngonten di YouTube viral, bahas tutorial minting NFT gitu. Terus ya udah, karena lumayan bagus lah, dapat income juga lah ya, soalnya Heeh. hustle lah ya. Oh, Dan emang hobi, aku pengen kayak share, educate people juga. Ya udah, aku lanjutin sampai sekarang oh jadi gitu. awalnya YouTube. Share tutorial, fokusnya awalnya YouTube, terus Apa aku cara shifting beli di OpenSea gitu ya? cara minting Cara gitu. minting. Karena waktu NFT baru-baru tuh aku pelajarin banget, karena penasaran how to make money from NFT kan. Walaupun aku akhirnya nggak gitu fokus ke NFT, lebih kayak sharing aja sih. Oh, It's tapi hard actually, selling NFT is hard. Marketingnya kudu kuat banget. oh it's difficult. Supaya mintingnya penuh gitu susah ya. Menurut aku iya, karena NFT kan lebih susah dijual, satu lebih nggak gampang terjual, dan butuh marketing yang kuat lah. Karena kan it's like an asset. Iya, iya. Contohnya nggak semua NFT bahkan punya utility, kecuali mungkin kamu sediaman kan gitu kan. Emang yang terkenal kayak Beeple maybe ya, lebih gampang karena dia punya nama gitu. Oh, jadi setelah YouTube pindah ke Instagram Iya. atau TikTok? Iya, Instagram. TikTok sempet bentar, terus akhirnya lanjutnya ke fokus Instagram karena emang udah ada followers juga di sana. Oh. Terus sharingnya tentang apa tuh awalnya? Maybe emang crypto based. Crypto base. Kalau TikTok dulu sempet campur-campur antara financial dan crypto. Financial dan crypto. Heeh. Kenapa nggak langsung post aja? I mean kan TikTok, YouTube, IG, it's sama formnya kan, langsung aja. Iya, dulu aku Cet-cet-cet pikir gitu. aku nggak bikin dulu IG tuh, pengennya fokusnya personal aja, personal life. Cuman akhirnya Oh, ya udahlah, coba biarin nge-reels aja. aja Iya, ya. iya. Jadi sekarang lebih sering bahas crypto juga ya. Yes. And personal finance ya. Lebih jarang sih, tapi kadang-kadang aku selipin dikit lah. Selipin dikit.
Terus kalau bicara tentang personal finance-nya Feby, cara ngatur income dan money managementmu gimana nih? Hmm, menurut aku jujur aja pastinya mengatur duit yang sedikit tuh lebih gampang daripada duit yang banyak kan. Bener juga. eh Sebenarnya anggaplah ini bukan sombong, tapi aku pernah ngalamin di mana shift dari income yang lebih aku bisa biasa manage dan yang lebih gede itu sempat pusing sendiri karena jatuhnya kan udah ngalokasinya beda dong, berapa sih yang sebenarnya aku butuhin, dan aku selalu pengennya gedein di investment karena nggak mau boros ya. Cuman akhirnya sekarang mungkin makin boros di traveling ya. Oh, nggak apa-apa Gitu. lah. Kan Mm-mm. sekali-sekali harus self reward ya. Iya, jadi karena kadang dapat income pun langsung bentuk stable coin, kadang aku nggak gitu mikirin untuk more deposit more, tapi aku emang kayak ada simpan di bank yang kasih bunganya tinggi juga, more cash, tapi tetap sekarang mostly aku di crypto gitu ya. Jadi kayak bank digital 90% gitu ya. bank digital. Heeh. Terus ada anggaplah cash yang belum aku depositin tapi pengen aku deposit nanti, aku simpan di digital bank karena bunganya tinggi. For safety aku kayak naro, paling ini bisa aku spill lah, menurut aku angka lumayan aman sekitar 50 juta aku taruh di investasi yang sangat aman menurut aku kayak Dana RDPT. dana darurat ya. Ya bisa dibilang dana darurat lah, RDPT dan pasar uang di reksadana sekitar 50-an, Oh, dan sisanya mostly in crypto. jadi biggest holdingnya di crypto. Kadang Oh, udah makin tinggi kan conviction saya, apalagi udah terjun sendiri kan. iya betul ya. Mm-mm. Jadi Best asset lah, sekarang kalau dulu diversifikasi ya, sekarang nggak banyak. seberapa ya. Sekarang saham Indo hampir gak ada, sisa paling nyangkut receh-receh doang. Aku ada saham US tapi kecil juga, paling paling 5% ya, Jadi 5% crypto berapa portofolio. persen sudah? 85 to 90 Wow, I guess, gede banget ya. lumayan. Jadi udah convictionnya tinggi banget ya di Ya, crypto ya. I mean kalau kita lihat historical aja kan, Hmm. Bitcoin is the best asset kan. Iya ya, best Dan performing ya. aku dua hal yang gak pernah aku sentuh cuman kayak forex sama emas. Aku gak pernah suka emas. Nggak pernah beli emas? Nggak, Fisik nggak pernah? nggak pernah. Oh, wow. Karena aku nggak suka emas karena mungkin satu, kita tahu supply-nya. Dua, kemarin sempat kasus yang sempat aku kayak tercengang juga tuh, kasusnya Antam. Antam ya ya. Katanya tuh bahkan dari orang dalam Antamnya yang kayak mencampurkan emas yang gak gitu murni ya, Iya. sama yang murni kan, kayak Ha. gimana ceritanya ini udah official dari perusahaannya tapi dia bisa ngeluarin yang palsu kasarnya. Oh, Agak serem ya agak serem. jatuhnya. Sama digital emas aku lebih meragukan lagi dong, itu kan angka doang yang kita beli jatuhnya kan, dia cuma ngikutin Kalau harga ETF emas. emas gimana? Agak kurang sih sebenarnya. Agak kurang juga ya. Aku nggak sukanya juga dia ada spread kan emas tuh, harga jual beli, Iya dan iya iya. susah dong kalaupun kita mau dapat best price kita harus langsung ke orang yang mau beli langsung kan, P2P jatuhnya. Ah, Dan sekarang kayaknya nggak ada platform yang mendukung banget loh buat emas menurut aku ya. benar. Jadi kalau kamu Harus beli orang emas ke orang tuh di Facebook biasa. kamu harus cuan dikit dulu, cuan dulu baru bisa dihitung cuan. Karena kan Iya, kalau harga jualnya kan spreadnya lumayan ya. betul. Kalau in exchange kayak kita pakai crypto ya, ini mungkin udah kayak rahasia umum, pasti kan kebanyakan investor crypto kalau udah jago pasti pakainya exchange luar ya. Heeh, And liquidity lebih banyak dan no spread gitu kan, lebih enak. no spread. Beberapa platform lokal tuh nggak enaknya ada spread juga, And no ada lah. no pajak ya. Itu ya rahasia umum lah Rahasia ya. umum ya. Ya jadi ya, walaupun kayak semi ilegal gak sih, tapi ya aku mikirnya gini ya, kalau secara hukum kan aku sempat baca kapan sih kita harus ngepajakin misalnya kita pakai exchange luar. Sebenarnya kan ditulis ya di Heeh. undang-undang. Penting katanya kalau kita cairin lah ke rupiah baru anggaplah dikena pajak. Berarti anggapnya kalau aku nggak pernah keluarin, aku nggak bakal pernah kena pajak dong. Dan itu aku bisa secara legal dong in a way yang aku tangkep ya. Jadi anggapannya if I can just use my BTC to pay people or just transfer them USDT, why not gitu kan? Iya, tapi Although it's nggak bisa illegal. dicairkan jadi beli aset kayak rumah atau apa gitu. Ada. 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 Wah, bahaya ini ya. Tapi ya rahasia umum yang sebenarnya banyak juga kok yang sharing bahkan di YouTube ya mungkin. Oh gitu ya. Cuman ya nggak aman lah ya. Nggak aman ya. Nggak aman di sini. I see. Terus jadi kalau buat orang-orang yang masih pemula terus gajinya under 10 juta gitu, gimana cara atur income-nya nih? Ala kamu nih. 10 juta. Oke, aku pernah berada di angka 10 juta dulu. Biasa aku tuh kayak spending untuk diri sendiri mungkin di angka 2 juta ya. Dulu udah aku gaji 10 juta. Sebulan 2 juta ya. Mungkin 2 juta 3 juta lah Sudah ya. termasuk tempat tinggal ya.
kan masih sama ortu. Oh, masih sama Aku nggak ortu. ngkos. Dulu kan kerjaan deket sama rumah untungnya. Oke. Gitu. Dan kedua, dulu emang masih diantar tuh, nggak diantar papi, dan jadi nggak perlu keluar Nggak ada biaya bensin bensin. ya? Cuman aku udah ngasih ke ortu juga bulanan. Dengan gaji aku spill dikit lah dulu ya, karena kan dulu Dulu ini nggak apa-apa. waktu gaji 10 juta kayaknya aku ngasih ke ortuku sekitar 2,5 juta per bulan. Oh, Jadi spending aku mungkin anggap 5 juta selalu habis per bulan. Aku selalu usahain 4 juta tuh bisa aku tabung 4 juta tabung. gitu. Dulu sebelum into crypto banget gampang RDPT all the way. Oh. Pendapatan tetap karena lumayan bagus kan. Terus ya udah mulai akhir tahun lalu kan ke crypto, dan makin yakin karena banyak temen di Web3 kan. Kalau misalnya kamu di lingkungan yang orang-orangnya pada percaya crypto, pasti lebih gampang dong kamu terdorong masuk kan. Iya. Daripada anggaplah teman-teman kamu tuh semuanya lumayan konservatif, percaya cuma reksadana, mungkin kamu nggak mungkin terdorong itu dong. Nggak seyakin itu karena terpengaruhi sama opini sekitar. Jadi semua depends on your networking. Circle, ya? iya. Your network is your net worth. True. Dan kayak makin ngerasa sih yang orang suka bilang dulu, biasa gaji kamu tuh nggak akan beda jauh sama orang-orang terdekat kamu. And I think it's true. It's true ya. Sad but true. Jadi yang tadi ya 10 juta 50% harus ditabung ya. Kalau aku, tapi kan beda-beda orang beda dong. Mungkin kalau dia ngekos kah, atau dia anggaplah ada cicilan, I don't know, atau ngebantu orang tuanya bisa lebih banyak kasarnya gitu kan. Ya gitu sih. Terus Kalau investnya lebih kemana kalau dulu waktu 10 juta? Leher ke atas kah atau ke gimana? Ya campur lah. Aku dulu lumayan suka baca buku juga, and menurut aku kalau ilmu nggak gitu butuh modal banyak ya kalau sekarang ya. Karena di YouTube pun banyak loh yang sharing-sharing ilmu gratis menarik. ya. Iya. Cuman ini mungkin agak bias, tapi aku ngerasa sampai sekarang tuh konten in English biasa lebih berkualitas. English ya. Iya, walaupun banyak lah podcast Indonesia atau yang sharing in Indonesia, lokal content creator yang bagus, cuman aku kebiasaan aja kalau searching di YouTube tuh suka nonton dari TED misalnya. TED Talk ya. Atau aku nggak gitu hafal nama-nama channelnya, tapi biasa aku suka cari YouTube yang mirip-mirip TED kali ya, yang ilmu-ilmu gitu, sharing money Fox. Jadi buat teman-teman yang gajinya 10 juta nih harus mulai atur alokasi buat investment ya. Jangan banyak cicilan ya. Iya, bahkan aku sempat belum bisa relate ya sama cara pikir. Mungkin kadang tuh orang tuh lebih ke gengsi atau FOMO. Agak mungkin spill sedikit lah. A friend of a friend dengan gaji 8 juta tuh for some reason bisa bikin keputusan untuk nyicil rumah. Aku tuh nyicilnya lumayan lama. Walaupun rumahnya lumayan murah ya, 200-an juta, maksudnya lumayan. Ada ya rumah 200? Ada. Pasti ada, ada. Tapi mungkin tempatnya nggak strategis dong, dan mungkin nggak seluas itu. Agak sayang sih kalau misalnya gaji masih kecil, maksudnya nggak usah maksain lah buat beli rumah dulu. Atau aku pun kalau dengan gaji 10 juta mungkin hanya akan ngekos aja gitu loh. Ngekos ya? Karena aku nggak mau mikir jangka pendek kan. Kita tuh kedepannya anggap lah berkeluarga mau misalnya. Mungkin kalau cewek anggaplah ada keringanan ya, karena biasa by masyarakat. Suami, ya? Tapi aku nggak mau kayak gitu karena aku punya independent woman. Lebih ke aku mungkin ada ketakutan sendiri. Karena mungkin banyak kejadian di sosmed juga di mana takutnya kalau seorang istri atau nggak terlalu bergantung sama suaminya, anggaplah kalau cowoknya baik kan aman. Cuma kan takutnya ada yang diem in the end ada yang selingkuh atau gimana, atau tiba-tiba ada kasus yang membuat kalian divorce. Itu kan serem ya kalau misalnya kita nggak ada jaminan ya. Jadi kita sedia payung sebelum hujan ya. Iya, dan mungkin banyak yang antisipasi bahkan aja. Yang nggak terbiasa sama katanya perjanjian pranikah. Katanya itu hal yang tabu. Katanya ngapain lah kalau emang mau long sampai akhir gak ada rencana cerai, ngapain bikin perjanjian pranikah kasarnya kan. Tapi penting loh itu buat asuransi, karena kayak kasus yang viral sebelumnya itu yang korupsi ya. Untungnya kan ada perjanjian pranikah. Jadi harta istrinya jadi nggak keikut tuh sama kasus suaminya kan. Betul, gitu. Jadi dan biasa tahu aku ya dengar kalau orang yang lebih punya aset banyak pasti bisa bikin perjanjian pranikah dong. Buat pengaman. Just in case aja, bukan kita mau aneh-aneh tapi just in case gitu. Jadi Feby ini berpikir long run ya. Kayaknya udah mau married nih. Jadi pikirannya seperti itu. Ya, kode-kode. Gitu kan. Nah, terakhir nih mau tanya nih, kalau Feby sekarang biggest holdingnya di mana dan naratif apa yang paling bullish nih buat teman-teman nih? Bentar, I guess Polkadot.
Aku mau nambah Ondo juga ya, RWA. Mau nambah lagi. Tentunya EGLD masih, Masih Ethereum bullish on L1 ya? masih. Gimana Karena they tuh? keep building. Rame Jadi nggak? lumayan ya. Aku lihat on-chain Heeh. transaction-nya masih ratusan ribu lah. Oh gitu. Terakhir aku cek 300. Beberapa hari yang lalu sih Saya juga ngeceknya. ada pegang EGLD. Sumpah. Iya, Sorry, sumpah. kaget. Karena biasa orang Indo nggak banyak yang Oh tahu. gitu. Iya, dia Ya tuh aku lebih juga terkenal baca Eropa. Twitter. Iya, iya. Aku udah ngeliat statistiknya, dia fokusnya kayak di Romania gitu kan. Heeh. Europe based, mirip-mirip Polkadot kan. Mereka Heeh. tuh developernya Europe based. Polkadot juga aku banyak. Tapi Polkadot tuh sekarang kok Cross chain L0 layer 0. L0 kan? Ya tapi kok dia grow-nya agak lama gitu. Tapi kalau kita Iya. lihat dari yang dulu memang gitu sih. Price action-nya kayak Selalu. lambat terus tiba-tiba naik des gitu. Nah, itu yang aku suka dari Europe based tuh, they build mungkin nggak terlalu banyak fokus marketing. Cuman kan ada yang quote bilang kayak gini di Twitter, ada lah yang pernah aku baca tweetnya, a good project doesn't need marketing lah, karena orang bakal tahu the true value in the end, kasarnya. Walaupun menurut aku marketing tetap perlu dong. I mean, hype kan ngebangun price action kan. Price action. Iya, kalau Cuman nggak ada price action juga nggak iya, tambah duit kita ya. cuman di saat mereka akhirnya publish a good upgrade yang big, itu salah satu yang ngedorong kemarin orang sempat naik gede banget sampai $700 kan, karena mereka launching Mayer, exchange, walletnya gitu-gitu lah. Jadi kayak Baru-baru ini mau launching Launchpool juga iya, si L launchpad, kan ya. iya betul. Jadi kayak utility tuh makin banyak dan ekosistemnya growing terus. Mungkin hal yang aku suka dari project yang Europe based, developernya tuh Aktif. bagus kali ya, buildnya terus-terusan. Jadi bukan Sustain. musiman gitu ya. Dan Elrond kan udah bertahan dari bear cycle, udah top 100 juga gitu loh. Sih yang aku lihat dari timnya aktif juga di Twitter. Polkadot juga. Iya, Polkadot kan sama-sama Europe based. Daily active usernya naik. Betul. Dan potensial dari Polkadot tuh karena dia layer 0, aku mau lihat dia jadi platform buat cross chain yang bakal booming. Karena anggaplah dia bisa sukses buat bridging juga ke Ethereum, yang nggak perlu anggaplah lebih murah dan lebih mudah, nggak selama itulah. Karena kan bridging butuh lebih banyak waktu kan. Ya, karena kan dia layer paling bawah tuh, anggapannya bukan layer 1 to layer 1 atau layer 1 to layer 2. Hopefully dia bisa menyatukan semua chain yang ada gitu kan. Kayak Elrond pun dia bahkan membuat semacam Solana yang versi lebih efisien, karena kan Solana suka congestion tuh, suka networknya macet. Dia udah bikin solusi juga, proposal buat Solana yang lebih better, like a layer 2 for Solana I think ya. Jadi menarik gitu. Selain itu paling Arbitrum. Karena layer 2 it yang TVL yang paling gede dan aktif, orang-orang transfer usually pakai Arbitrum. Itu I have conviction situ. Gitu sih. I think our view quite similar ya. Aku juga banyak di Polkadot. Soalnya waktu dulu di 2020-2021 Polkadot kasih aku gain lumayan gede loh. Because aku ride 2 wave of Polkadot from 10 to 40. Dia turun lagi, ambil lagi di 10, lalu naik lagi ke 40. Jadi 2 kali des gini. Jadi menurut aku sekarang Polkadot bisa dibilang murah loh, di range $6 kan. Murah banget. Iya, very cheap, dan potential gain to $40 again or 70-80 lah kalau di exponential ya. Kita lihat apakah developer timnya buildingnya udah bagus. Dan enaknya kalau kita ngelirik project yang agak lama, kita tuh tahu mereka tuh kuat. I know, I mean kayak kita bisa lihat nih all time high-nya segini, jadi we can jadikan itu patokan. Walaupun yang baru menarik juga sih. Tapi masalahnya sekarang project lama kok agak lama di pumpnya compare to the newer one. Karena yang baru banyak uang di marketing. They got investor. Yeah, uang investor dihabisin buat marketing. No. Mereka sebarin airdrop, jadi usernya banyak. Tapi a lot of user, kita tahu lah, gak semua bakal beda sustain, in depth. Kayak oke, ini mungkin agak nyenggol Manta dikit ya. Manta lumayan menarik lah ya sebenarnya, cuman sempat boomingnya because they have airdrop kan. Iya. And pasti semua marketing with airdrop. And usually after their airdrop, banyak juga yang mati. Contoh mungkin yang aku inget tuh ZKF. Dia sempat ada airdrop lumayan gede, sekarang hancur banget. More than 90% drop maybe. Iya. Ya gitu deh. I see. Aku sempat cut loss. Gitu. Cut loss di udah turun 50%. Di mana? ZKF. Jadi karena sempat booming kan naratifnya zero knowledge. Gitu. Jadi sekarang bullish on Polkadot, Elrond, Arbitrum. Ethereum pasti ya, Ethereum BTC udah pasti dua top 2. Okay. Sama ada satu hal yang project baru banget aku lirik, dan nanti aku bakal share juga nih di konten, karena menurut aku menarik ya. Saingannya, aku spill di sini lah ya. Iya, boleh. Arweave sama Philcoin.
kan AR, decentralized AR. Depin kan Depin. Iya. decentralized data storage AR kan. AWF. Iya, Arweave kan sempet gede tuh. Heeh. Dulu aku ada project NFT, aku pakai Arweave, tapi aku beli tuh bukan buat invest Sama karena apa? kepake. Iya, Filecoin. Filecoin. Karena Filecoin setahu aku dia fokusnya lebih ke bisnis. Ya, yang Buat pakai storage-nya storage kan. buat perusahaan mostly, makanya dia lumayan gede. Terus size-nya gede banget. Yang disimpan di sana. Kalau misalnya Arweave, aku lihat focusing on NFT kayaknya ya. NFT banyak di store di situ karena IPFS katanya bisa aja hilang datanya. Cuma so far NFT storage yang aku pernah pakai sih aman-aman aja. Jadi kalau di PIN tuh decentralized physical infrastructure itu kan Iya. kayak kita punya sesuatu kayak storage yang kelebihan kita bisa sharing nanti dapat hadiah berupa koin gitu kan. Something like that. Kita Something bisa like that, sediain dong. Iya. Gantung project juga. Kayak si render kita sediain dia rendering kekuatan GPU. rendering kita bagikan ke orang lalu kita dapat reward in render. Itu kayak sektor yang lumayan baru juga yang Lumayan menarik baru kan. juga. Cuman But- Filecoin udah lama. So bisa dibilang Arweave kayak Gojek ya, kayak kita kasih sesuatu, Iya. kita punya It's a good kelebihan, business. lalu kita dapat hadiah, Dan utility token itu tuh jelas karena emang buat ngebayar servisnya. lebih jelas dong daripada most token lah ya Nah, anggapannya. jadi buat teman-teman yang belum tahu dipakai ya, bayar. Depin itu apa? Simpelnya kayak gitu ya, Feb. Contohnya iya. Nah, yang kemarin sempat aku baca nih dari kayak blog post, ada saingan yang baru, dia tapi buat Solana chain karena kita tahu Solana bukan EVM ya. Dia kayak a different konsep di Solana, beberapa hal tuh different. Misalnya contoh satu yang paling gampang, smart contract. Kalau di kayak Ethereum, Binance kan, kita kadang bisa lihat codingannya kan. Ada centang verified ya. Iya. Kalau kita lihat di scanner. Heeh. Solana tuh kayak hampir Nggak gak ada. ada yang verified. Hampir gak ada. Kenapa tuh? I don't know, maybe emang ekosistemnya beda aja. Mereka kayak build on trust, makanya kayak kemungkinan devnya pun ngerakpul tuh lebih tinggi. Jadi kayak anytime they want to do it, bisa aja karena nggak setransparan itu. Tapi katanya smart contract bukannya nggak bisa diubah ya? Kalau udah di Nggak bisa diubah. launch. Codingannya nggak bisa diubah, tapi kan variabelnya kita bisa change dong. Ada function buat ngubah-ngubahnya. Misalnya ownernya mau dipindahin, kayak transfer ownership of the contract itu bisa. I see. Gitu-gitu. Nah, yang menarik Gimana? projectnya itu namanya dari Genesis Go, infrastructure provider di Solana. Dia ada kayak semacam data storage juga, namanya tuh Shadow token, SHDW. Oh, Shadow. Ya, dan itu harganya lumayan lebih murah buat mutable data ya. Dan enaknya itu kalau rata-rata kayak Filecoin dan Arweave itu fokusnya datanya nggak bisa diubah lagi dong sekali simpan. Iya. Kalau yang si Shadow ini dia bisa. Pilihannya antara yang nggak bisa diubah itu sekali bayar dan jauh lebih murah, atau yang bisa diubah-ubah bayar per tahun gitu servisnya. Gitu sih, lumayan aku lirik lah ya potensialnya. Cuma sempet drop karena dia salah satu yang diinvest FTX ya. Oh, FTX Alameda. Kalau nggak salah. Jadi kan kemarin sempet ada yang unlock ya, semua yang divesting mereka invest, dia jadi turun. Tapi menarik sih, aku lagi perhatiin lah. But the fundamental ya. Yang penting conviction fundamental tuh ya. Kalau kita paham projectnya, kalau kita ikutan sama temen pasti rendah cut banget ya convictionnya. Iya, lebih kayak lu masih hold gak? Kalau lu udah gak hold, gue ikut cut loss nih. Iya, gitu kan? betul. Nah, kalau bicara tentang exit strategy, gimana prediksi top Bitcoin this cycle nih? Pasti di atas 100.000 ya. Di atas lumayan 100.000 yakin. Ya? Lumayan yakin ya. Ya, maybe Next year ya. Next year. Tapi agak mungkin nggak nyampe 150.000 ya. Agak ngawang-ngawang. Paling for me maybe 120 deh. Ya, 125, 130 lah ya. Terus exit strateginya buat yang masih baru di dunia kripto gimana? Apakah DCA exit atau gimana nih? Kalau ala kamu sih, pastinya ya. Kita mungkin kalau udah anggaplah 100% atau 2x 3x moonback gitu ya. 50% keluarin gitu. TP modal gitu. Iya. Terus sisanya lihat perhatiin topnya lah. Anggaplah udah lumayan tinggi, jangan serakah aja sih. Mungkin ya. Kayak bahkan kemarin ya, waktu orang tuh pada bullish, ini mah Bitcoin bisa tembus 80.000. Aku tuh udah kayak ngerasa price actionnya terlalu drastis buat naik. Aku udah nggak peduli orang mau sebullish apa, tapi aku nggak mau ngefat. Jadi aku nggak bilang kalau aku udah mulai TP dikit-dikit lah. Jadi mungkin beberapa token yang gainnya udah lumayan di aku jual sebagian dong di all time high kemarin, deket-deket all time high bertahap. Jadi 2021 itu. Nggak tahun ini, yang cycle kemarin kan sempat bullish banget, sempat altcoin sempat naik lumayan. Bahkan tuh sempat di $11 ya. Iya, tapi nah aku sempat jual dikit tuh sebenarnya. Semua yang naiknya lumayan di atas 100%, aku udah mulai jual-jualin bertahap. Kayak oke,
Kalau dia naik lagi aku Berarti akan jual awal sedikit. tahun ini ya. Nah, Tapi masih hold, jadi nggak jual semua. Jadi nggak take profit semua. Jadi just in case dia naik lagi aku masih ada pegangan. Tapi just in case dia turun aku ada yang udah aku take profit buat serak lagi gitu. Jadi when everyone is sangat bullish, kalau kayak greed index tuh sangat tinggi ya, nah, very greedy ya. itu kita TP lah ya. TP bertahap aja karena gak mungkin Ya udah kita naik nggak bisa drastis gak bakal prediksi, turun, gak kita mungkin. nggak bisa prediksi the top paling Betul. topnya, Jadi kayak tapi aku paling TP nggak kita bertahap. TP bertahap daripada kena bantingan ya. Karena di saat semua greedy, most people di sosial media tuh bakal FOMO banget. Ya. Jadi apa kalau kamu bilangnya bakal turun, orang tuh kayak bilang fat lah, enggak lah lu. Bohong lah ini up Sampai only beneran gitu ya. tiba-tiba turun. Iya. Baru ya udah. Mereka baru, wah gimana nih nasibnya, ini gue cut loss atau enggak gitu kan. Gitu Jadi ya. when everyone is very greedy itu tandanya kita TP-TP lah dikit. Jadi kayak Warren Buffett ya, be greedy when others are fearful. Yes. Kalau waktu semuanya greedy kita harus malah takut ya. Tuh, makanya aku selalu beli waktu merah. Kemarin ya, waktu altcoin tinggi bahkan beberapa temanku EGLD kan sempat lumayan naik tuh, 50-70 dolar. Dia ngomong ke aku gini, kamu aja ini 50 dolar aja belum mau masuk kan EGLD. Karena aku bilang, ini udah naiknya lumayan. Mendingan aku tunggu waktu merah. Sekarang lumayan turunnya, 50%. Iya. Mendingan aku beli sekarang. Jadi aku gak ada beli waktu altcoin pada naik. Aku tunggu mereka mulai merah, beli bertahap gitu. Jadi aku beli lagi tuh Elrond di range 40 dolaran. Di 50 dolar aku sempat beli dikit. 50. Karena waktu itu 60, 70, 80 kan. 70 kali ya. Yang baru gitu sih. Jadi beli waktu market merah. So what's your closing advice nih? Tips-tips buat yang baru mulai invest di crypto. Investor baru yang paling sering aku ingetin, jangan FOMO, jangan ikutin temen terus. Pastinya do your own research. Gitu sih palingnya. Sama risk management ya. Kayak aku nggak gitu saranin buat yang masih baru tuh all in ke altcoin ya. Minimal ada pegangan Bitcoin sama Ethereum. Harus ada exposure ya. Yang fluctuationnya lebih rendah. Karena kalau misalnya mereka investor baru, anggaplah nggak pernah kenal sama saham. Dulunya bahkan mainnya seaman reksadana atau cuma deposito atau bahkan surat utang. Itu kan sangat stabil. Mereka bisa shock sama fluktuasinya di kripto. Jantungan ya nanti. Ya cuman kayak bagi kita mungkin anggaplah kita bisa anggap gain 100x udah biasa. Turun 50% juga biasa. 60% turun juga biasa. I mean rakpul itu. Dan bisa aja naik lagi kayak in meme coin it happens gitu kan. Makanya kayak kalau kalian belum siap tuh mentalnya, jangan ya exposure-nya sesuai dengan resiko ya, biar gak stres gitu ya. Jangan masukin pinjol gitu ya. Mungkin satu hal yang aku cuman pernah ikutin temen tuh dari meme coin, karena emang meme coin itu fundamentalnya dari community dan hype. Udah, selain itu aku bakal bedah lagi sendiri, lihat cek fundamental sendiri. Wah mantap banget. Karena meme coin kan emang for fun ya, kita main-main. Emang biasa community based, jadi ya udah, emang duit siap hilang. Dari menurut aku kalau meme coin kayak daripada aku main capit boneka di time zone yang kayak mostly scam, in my opinion, yang lebih legal, mendingan meme coin. Ya. Betul. Jarang banget. Nggak dapat bonekanya. Ada satu masa di mana aku sering dapet tuh capitan meme coin, tapi time zone-nya lagi agak sepi. Mungkin digampangin ya. Waktu udah mulai rame akhirnya susah lagi dapetnya. Daripada mainin capit atau abis di time zone atau main judi online, I guess meme coin is a better alternative ya nggak sih? Iya, better lah. Sama nggak ya aman lah ya. Nggak ada anggapannya kayak nggak ada regulation. Bandarnya betul, walaupun betul. Ada cuman kayak mostly judul tuh centralized lah bandarnya, dimanipulasi gitu loh. Itu sih. Ya, I think dari teman-teman hari ini dari Feby kita belajar banyak nih, mulai dari jadi developer itu gimana, terus working in Web3 itu gimana, flexibility-nya gimana, time management-nya gimana, dan paling penting kita juga belajar tentang money management nih dari Feby, cara investnya gimana, cara atur keuangan gimana, dan bahkan tadi Feby udah sempat spill nih holding besarnya apa dan naratif dia yang paling bullish apa. So I hope this session sangat bermanfaat bagi teman-teman ya, bisa belajar banyak dari seorang Feby Metasari yang masih muda tapi sangat inspiratif. So thank you Feby for your time. Thank you juga. Thank you and bye bye.